Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna al-kitab wa faqihna fid din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga kasih Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semuanya. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kasih sayangnya menjadi sempurna segala kebaikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini barokah Allah Subhanahu wa taala kembali turun kepada kita semuanya. Kita berada di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berkumpul di satu tempat yang paling mulia, di masjid. Kemudian dalam rangka bersama-sama kita belajar tentang agama kita. Kemudian baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, menunggu sholat isya berjamaah lagi. Yang kata Nabi SAW, orang yang berdiam diri di masjid selesai sholat menunggu sholat yang lain, maka terhitung pahala seperti orang yang melaksanakan sholat terus menerus. Besar pahalanya. Kemudian juga saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita dari langit hujan. Ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dan kami telah menurunkan air dari langit sebagai bentuk berkah buat kita semuanya. Maka kita berdoa, Allahumma shalli wa sallim. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan ini membawa manfaat buat kita semuanya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, suara saya jelas saja nggak Pak? Jelas ya? Soalnya tadi Pak ya nyampaikan saya di situ nggak kurang jelas suaranya. Alhamdulillah kalau suara yang ini jelas ya. Baik Bapak sekalian, kita kembali lanjutkan pembacaan kitab kita Sulamun Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'adawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kita sampai kepada perkataan penulis kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bahasan kita pada pekan yang lalu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saya ulang sedikit. Beliau memulai risalah beliau, kalau yang ada bukunya itu di halaman 2 Pak. Yang buku cetaknya itu di halaman 2. Ini saya sengaja buat seperti ini untuk memudahkan saja supaya bisa ditulis-tulis. Beliau memulai risalahnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana itu merupakan satu, ini tradisinya para ulama ketika menulis kitab, mengulang atau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebabnya yang pertama karena mencontoh Al-Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Fatihah sampai surat yang paling terakhir surat apa? An-Nas atau Al-Ikhlas? Surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Ya. Semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Kemudian yang kedua, karena beliau ingin meminta barokah terhadap apa yang beliau tulis ini, disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah kita sebutkan bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dua nama dari nama-nama Allah yang indah yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Ya, ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, dua nama dari nama-nama Allah yang indah. Yang terkandung di dalamnya itu ada sifatnya, sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bedanya, kalau Ar-Rahman itu maknanya adalah rahmat Allah yang luas. Semuanya mendapatkan rahmat Allah. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya mendapatkan rahmat Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah rezeki dan kesehatan. Mau dia orang beriman, tidak beriman, diberi rezeki. Mau dia orang soleh atau orang salah, dapat rezeki, dapat sehat juga dia gitu. Ya, ini sifat yang rahmat Allah yang sifatnya apa? Luas. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kita masuk di dalamnya. Ya, amin. Apa contoh daripada Rahim ini? Contohnya adalah iman dan ilmu. Gak semuanya dikasih. Ya. Allah ciptain manusia banyak, tapi di antara sekian banyak makhluk ternyata ada juga yang tidak beriman kepada Allah. Gitu. Kemudian kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini selalu kita terjemahkan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah Tuhan, Rabbul Tuhan juga, Ilah Tuhan juga. Terjemahan ke bahasa kita. Padahal bahasa Arabnya beda-beda itu Pak. Ya, beda-beda. Kemarin kita sebutkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kalimat Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, kata Alhamdu, ya, kata Alhamdu itu kalau kita belajar bahasa Arab, alif lamnya itu namanya alif lam istighraqiyah. Kalimat Alhamdu ini sama dengan kalimat Al-Insan di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Ada alif lamnya. Ini juga ada alif lamnya. Ya, maknanya apa? Maknanya alif lamnya itu adalah fungsinya untuk istighraqiyah, memasukkan seluruh jenis kata yang ada di depannya, yang datang setelah kalimat, setelah huruf alif dan lam. Jadi kalau hamdu itu maknanya adalah pujian. Jadi kalau alhamdu maknanya segala puji, semua pujian kita peruntukkan buat siapa? Buat Allah. Pertanyaannya, kenapa kita memuji Allah, Pak? Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya karena Allah adalah zat yang maha terpuji. Semua perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada makhluknya semuanya terpuji, tidak ada yang buruk. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita mengatakan bahwa wasyarru laisa ini. Ya, keburukannya Allah, keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kebaikan dan keburukan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebagai bentuk adabnya. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sudah memberikan banyak karunia kepada kita. Ya, kalau kita berbicara tentang konteks menghitung nikmat, menghitung nikmat Allah, tidak ada yang bisa melakukan. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha.
Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu melakukan, tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas itu semuanya. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata kalimat Rabb kemarin sudah kita sebutkan bahwa kalimat Rabb itu bukan hanya Tuhan, tapi ada 3 kandungan yang terdapat pada kalimat Rabbun. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, maknanya dia adalah sang pencipta. Ini dia kalimat Rabb. Adalah Al-Khaliq, maksudnya adalah Allah Maha Pencipta. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya apa? Kita memuji Allah sebagai zat yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan kita. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mau menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan bumi, dan semua yang ada di alam semesta ini Allah yang ciptain. Ya, dan ini diakui oleh semua manusia. Fitrahnya manusia mengakui bahwa ada zat yang menciptakan, kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya. Orang-orang ateis, mereka bilang nggak ada tuh pencipta. Langit dan bumi ini tercipta dari apa? Dulu Pak, waktu kita sekolah SMA dulu pernah diajari teori Big Bang. Apa Big Bang itu? Teori alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan. Jadi ada ledakan di alam semesta itu pecah, kemudian jadilah langit, bumi, dan planet-planet semua. Pertanyaannya Pak, siapa yang membuat ledakan itu? Yang menciptakan ledakan itu siapa? Masa meledak sendiri? Dulu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah berdebat dengan seorang ateis. Dia bilang nggak ada itu Tuhan itu yang ngatur alam semesta, yang ciptain alam semesta ini nggak ada. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, gimana pendapat kamu kalau ada orang yang cerita ada kapal berjalan sendiri dari pelabuhan di Basra di Irak sekarang, kemudian keliling dia kemana, pelabuhan di Asfahan, pelabuhan yang terkenal pada waktu itu, jalan sendiri kapalnya Pak. Tidak ada yang setir, tidak ada yang sopir, kapalnya jalan sendiri. Gitu. Okay. Singgah di tempat ini, kemudian pindah lagi ke tempat ini, pindah jalan sendiri dia. Sampai kemudian nanti kembali lagi ke Basra katanya. Mungkin nggak terjadi. Kapal jalan sendiri menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan tadi, tapi jalan sendiri dia. Kalau zaman sekarang kita bilang mungkin. Kenapa? Bisa Pak jalan sendiri, nggak pakai apa? Nggak pakai sopir. Kenapa? Oh ternyata ada yang remote. Gitu ya. Ada yang remote kayak drone terbang sendiri. Ada yang remote. Nah, kalau dulu kan nggak ada gitu ya. Jadi ada logi yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah gitu. Terus orang ateis tadi bilang gini, itu ucapan orang yang bodoh yang bilang begitu. Bagaimana mungkin kapal yang segitu besar bisa lewat di lautan yang penuh dengan gelombang? Mungkin dia ada badai, mungkin ada segala macam, terus bisa selamat berangkat dari pelabuhan di Basra, kemudian dia keliling ke tempat-tempat tertentu, kemudian dia balik lagi ke situ dengan selamat. Tak mungkin, pasti ada yang nyopir gitu. Pasti ada nakhodanya. Kata Imam Abu Hanifah, kamu tidak bisa mempercayai kapal yang jalan sendiri. Maka bagaimana mungkin langit, bumi, kehidupan manusia, ada siang, ada malam, ada senang, ada sedih, ada tertawa, ada menangis, itu terjadi dengan sendiri. Tidak ada yang menentukan, tidak ada yang menciptakan. Maka kemudian dia berpikir, ya juga, gimana bisa? Kalau tadi kasusnya drone-nya bisa terbang sendiri, yang mengendalikan siapa? Nah mungkin. Ya. Dulu, ya pernah ada cerita, sama-sama ada orang ateis gitu ya, bilang katanya nggak ada yang ciptain alam semesta ini ada. Kemudian apa? Tiba-tiba dia pukul dia dari belakang.
dipukul kepala. Terus kaget dia, lihat orang bilang, ada 2 orang di belakang kita, siapa yang pukul saya? Kata orang di belakang, nggak ada yang pukul kan. Jadi kepalamu itu terpukul sendiri, tidak ada yang pukul, tapi terpukul sendiri kepala. Nggak mungkin katanya, saya merasakan ini. Saya merasakan ada yang pukul kepala saya. Pasti salah satu di antara kamu berdua. Nggak ada yang pukul kamu. Nggak percaya ya? Dia bilang katanya, kalau kamu tidak percaya, kamu merasakan bahwa kepala kamu seperti ada yang pukul, ya, dan kamu yakin bahwa pasti ada yang pukul, maka bagaimana mungkin kamu bisa mengingkari adanya pencipta yang menciptakan langit yang begitu indah? Kalau malam ada bintangnya, kalau bulan purnama indah dengan bulan purnamanya, kalau siang ada matahari datang setelah bulan datang setelah matahari, malam datang siang berganti dan seterusnya. Dalam kehidupan manusia kayak begitu, kamu bilang ini tercipta dengan sendiri. Ya, maka fitrah yang seperti ini diakui oleh semua manusia. Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Semuanya Pak, bahkan semua agama samawi, bahkan mungkin bukan agama samawi ada 3. Pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam. Ya, dengan 3 kitab suci, Zabur, Taurat, ya, dan Zabur, Taurat itu satu ya dari Bani Israel. Dengan Injil juga sama. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, ini semuanya mereka meyakini bahwa alam semesta ada yang ciptanya. Ya, ada yang ciptanya. Kemudian yang kedua, makna Rabbun itu adalah Al-Malik. Karena dia yang menciptakan, maka dia juga yang memiliki alam semesta. Karena dia pemilik alam semesta ini, maka ada yang ketiga namanya Mudabbir. Kalau yang kedua tadi pemilik. Kemudian yang ketiga Mudabbir ini yang pengatur. Karena dia yang menciptakan, maka dia yang memiliki. Karena dia yang memiliki, maka dia juga yang berhak untuk mengatur apa yang diciptakan olehnya. Bisa kita protes, Pak. Kenapa saya jadi laki-laki, enak jadi perempuan saja? Kenapa sampai yang protes? Allah yang ciptakan kalian, Allah yang ciptakan kamu. Tidak bisa kita protes. Allah yang sudah ciptakan kita, terserah dia mau atur seperti apa. Ya. Ini 3 makna Rabbil Alamin. Baik, kita lanjut. Kemudian beliau mengucapkan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ini juga ilah sering diterjemahkan adalah Tuhan. Wa ashhadu, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah saja. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu. Apa kata abduhu? Artinya abdun, hamba. Berarti aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Wa rasuluhu, Nabi Muhammad juga adalah Rasulullah. Ini kalimat syahadat. Kita kenal dengan kalimat syahadatain. Kenapa dikatakan syahadatain? Ya, syahadatain. Ya, kenapa dikatakan syahadatain? Karena ini ada 2 syahadat. Syahadat itu apa sih? Syahadat itu adalah ikrar kita. Setiap orang non-muslim kalau mau masuk Islam harus mengucapkan kalimat ini. Kalau orang Islam, ya tiap hari kita mengucapkan kalimat ini kan. Di mana Pak kita mengucapkan kalimat ini, Pak? Ada yang tahu nggak? Kita tiap hari mengucapkan kalimat ini.
nggak sah kita kalau iya ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau dalam riwayat yang lain wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada dua riwayat. Nah, kalimat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah ini nanti sebetulnya akan dikupas oleh beliau, maka dua kalimat syahadat di bawah. Itu nanti di halaman 3. Nanti akan dibahas oleh beliau di halaman 3. Saya tidak bahas itu, kita terjemahkan saja. Ya. Itu nanti dibahas di halaman 3 insyaallah. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dua kalimat syahadat, maknanya atau artinya tadi aku bersaksi, berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ada dua yang beliau sebutkan di sini, hak abduhu, hamba, dan rasul. Nanti kan kita jelaskan secara detail di penjelasan makna kalimat syahadat nanti. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi, ya, sallallahu alaihi wasallam, di kalimat ini sallallahu alaihi wasallam. Kalau di situ sallallahu alaihi wa ala alihi, ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Sallallahu alaihi wasallam ini salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya sallallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi maksudnya kepada Nabi, wasallama, dan semoga keselamatan terlimpahkan kepada beliau, wa ala alihi, dan juga kepada karib kerabat beliau, maksudnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabatnya, wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di sini ada pembahasan tentang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimana saya tulisnya? Saya tambahkan halaman saja. Pembahasan tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, perlu untuk kita tahu bahwa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Bahkan para ulama sepakat dari 4 mazhab, kalau orang sholat tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sholatnya sah, tidak sah. Dan dia juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka itu menjadi ibadah. Allah perintahkan kita untuk salat. Ayatnya di mana, Ustaz? Aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Maka salat dan zakat adalah ibadah. Kita melaksanakannya tiap hari. Untuk zakat kita melaksanakan bagi yang mampu. Ketika dia memiliki harta sudah sampai pada nisabnya, atau mungkin zakat fitri ketika selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah perintahkan kita berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi apa? Ibadah kita puasa Ramadan. Bersalawat juga sama. Bersalawat diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ayatnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan di sana, innallaha wa malaikatahu
Ayo, ada apa ayat ini? Yusalluna 'alan nabi. Kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Surat apa ini, Pak? Surat apa yang Al-Quran Ustaz? Ini ada di dalam surat Al-Ahzab. Ayatnya berapa? Coba kita lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ini. Di ayat ke-56. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Innallaha wa biru Pak di atas ya. Enggak bisa dicoret-coret ya. Maaf. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana perintah? Atau apa terjemahannya ini, Ustaz? Terjemahannya inna sesungguhnya Allah ya Allah wa dan malaikatahu berarti malaikatnya. Malaikat jadi bahasa Indonesia juga kan? Ternyata banyak bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa banyak banget Pak, iya kan? Banyak kan? Nama-nama hari itu kayaknya semuanya ya diambil dari bahasa Arab ya? Iya Pak ya? Senin, Isnin, Selasa, Selasa, Rabu, Arbi'ah, Kamis, Khamis, Jumat, Jumat, Sabtu, Sabtu juga kan? Terus? Alhamdulillah, sama berarti kita Pak sebutannya. Enggak minggu Pak ya? Minggu itu nanti Pak berubahnya itu ketika ada orang-orang dari seberang sana itu nggak mau, ini hari Minggu ini hari khusus buat kan hari Ahad ganti jadi namanya jadi hari. Tapi kita dari zaman nenek-nenek kita dulu kita kenalnya hari. Saya nggak tahu ya kalau di sini mungkin sama ya. Sama. Kalau kami di Banten itu nyebut hari Ahad nggak hari Minggu, dia sebut Ahad. Ya nyebut Ahad. Baik, jadi banyak kalimat-kalimat bahasa kita yang menyerap dari bahasa Arab. Innallaha sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun inilah yang kemudian menjadi makna salawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ala nabi, ke atas nabi. Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Adam? Jauhan. Atau Nabi Nuh alaihi salam? Bukan. Yang dimaksud an-nabi dalam ayat ini, kalimat ini an-nabi, ala nabi, yang biru ya Pak ya, di atas kelihatan nggak? Ala nabi, nabi yang dimaksud pakai alif lam. An-nabi maknanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini juga sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini namanya kalau huruf ya-nya itu harfun nida. Enggak apa-apa Pak ya, saya sebutkan gitu ya, supaya kita tahu sama-sama kita buka. Kalimat atau kata ya itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida. Apa sih harfun nida itu? Kata yang digunakan untuk memanggil. Makanya sering diterjemahkan wahai. Dan ada dua panggilan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Contoh dalam surat Al-Baqarah, yang Allah surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, apalagi? Ya. Apa ya ayyuhan nas? Banyak kata ya ayyuhan nas. Satu. Ya Yohanes maknanya apa? Seruan yang sifatnya umum buat seluruh manusia. Mau dia beriman, dia tidak beriman, dipanggil sama Allah dalam ayat itu. Yang kedua, seruan yang sifatnya khusus. Yang dipanggil siapa? Orang yang memiliki sifat iman. Nah, berarti kita semua dipanggil sama Allah di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ayat ini perintah buat kita, panggilan buat kita. Rahasianya apa? Kenapa Allah memulai ayat dengan kata panggil? Kata seruan, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengatakan kalau ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, berarti setelah itu pasti ada perintah. Nah, nanti dibuktikan ya. Berarti dikasih PR berarti. Ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, ada kata ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada perintah. Pasti itu. Enggak mungkin enggak ada. Pasti setelah itu ada. Ya ayyuhan nas ubudu rabbak. Nanti dilihat terjemahannya apa artinya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu shallu. Nah, ini perintahnya di situ. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu alaihi, ke atasnya. Kepada siapa? Kepada siapa? Kata para ulama, saya kembali ke tulisan kita ya, biar bisa dicara-cara ini. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Ini yang saya maksud tadi Pak. Kalimat shallu ini perintah. Maksudnya bersalawatlah kalian semuanya. Bersalawatlah kalian semuanya alaihi, ke atasnya. Kemana kembalinya hinya ini? Kembalinya kepada Nabi. Berarti kita disuruh sama Allah untuk bersalawat kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dengan salawat saja? Cukup. Wasallimu taslima. Sampaikanlah salam kalian kepada beliau. Nah, kalau kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada lafaz-lafaz salawat yang kita udah kenal, yang kita baca dalam salat kita. Ini ayat bunyinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Kalau kita bersalawat kepada Nabi, maknanya kita mendoakan beliau. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, maksudnya apa? Saya tidak punya otoritas untuk menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, maka kita kembali kepada penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan salawatnya Allah kepada Nabi? Di sini Ibnu Katsir membawakan perkataan Imam Bukhari rahimahullah taala. Qala al-Bukhari. Imam Bukhari telah berkata. Imam Bukhari siapa beliau? Ulama ahli hadis yang terkenal, pemilik kitab Sahih Bukhari. Ya, kalau orang bertanya Pak, kitab hadis yang paling sahih itu apa? Bukhari. Jawabannya Sahih Bukhari. Sebenarnya ada faidah yang ingin saya ceritakan kalau kita menyebut nama Imam Bukhari. Dulu pernah hidup seorang yang biasa-biasa saja, seorang laki-laki bersama dengan istrinya. Kemudian beliau ini adalah seorang yang bukan juga orang yang kaya, tapi tidak juga orang yang fakir. Beliau berusaha ketika bekerja untuk mengais rezeki, memberikan nafkah kepada keluarganya. Beliau berusaha untuk menjaga jangan sampai masuk barang-barang yang haram. Barang yang haram itu dua macam bentuknya. Yang pertama, zat barangnya yang haram. Contohnya apa Pak? Zat-zatnya yang haram. Makan daging, mohon maaf, daging B2, daging babi, atau bangkai, tidak masuk ke rumahnya. Ini zatnya yang haram. Minuman khamar yang memabukkan dan seterusnya tidak masuk ke rumahnya. Atau yang kedua, cara mendapatkan makanannya tidak dengan cara yang haram. Contohnya gimana? Mencuri. Kalau mencuri agak kasar mungkin. Yang lebih ringan, nipu pada. Ya kan? Menipu kemudian dapat keuntungan, dapat uang. Uangnya dia belikan beras.
berasnya halal, zat berasnya, tapi cara dia mendapatkan, beliau orang laki-laki ini dia berusaha menjaga itu semuanya. Dia tidak mau masukkan barang yang haram ke dalam rumahnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikan saya karomah disebabkan karena amalan saya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah berikan dia seorang putra yang nanti ketika dewasa nulis sebuah buku, dan bukunya itu dianggap sebagai buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Itulah dia, bapaknya Imam Bukhari, namanya Ismail. Ya, karena Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail, ya, Al-Bukhari. Bukhari itu dari negeri Bukhara. Katanya sekarang masuk wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari berkata, qala Abul Aliyah, ini tradisinya ulama nih. Kalau para ulama itu menerangkan suatu ayat tidak diterjemahkan pakai akalnya sendiri, ya, pasti beliau akan mengambilkan perkataan ulama yang ada di atasnya lagi. Inilah yang kita kenal dengan sanad keilmuan. Ilmu kita bersatu. Kata Imam Bukhari, qala Abul Aliyah, Imam Abul Aliyah berkata, salatullah, salaman Allah kepada Nabi, maksudnya apa? Maksudnya adalah thana'uhu alaihi indal malaikat. Maknanya adalah pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Terus salawat malaikat apa maksudnya? Wa salatul malaikati ad-du'a. Adapun salawatnya malaikat maknanya adalah doa. Ya. Kemudian qala Ibnu Abbas, imam sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas, yusallun maknanya adalah yubarriku. Ya. Maksudnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Afwan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun maknanya apa? Yakni memberikan barokah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hasilnya kalau kata Imam Bukhari, salawatnya Allah kepada Nabi puji, kemudian malaikat adalah doa. Mungkin sampai di sini mungkin pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena kita sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Intinya ingin kita sampaikan tadi bahwa penulis kitab ini setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian mengucapkan kalimat syahadat, beliau pun bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu ternyata tidak hanya disampaikan kepada Nabi saja, tapi juga disampaikan kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat dan juga para tabi'in. Insyaallah kita akan jelaskan ini pada pertemuan yang akan datang. Saya kira mungkin kita cukup sampai di sini saja. Pelajaran kita pada malam hari ini, jika ada yang pernah datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.